Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Perkenalkan, nama saya Fira Susanti, NIM 20.112574. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Dr. Heru Setiawan, SPDI MPDI. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Di sini saya akan memaparkan isi makalah kami tentang filsafat barat klasik dan alirannya. Disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Filsuf klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran sofisme. Tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani kuno yaitu Thales, Anaximander, Anaximenes, dan Pythagoras. Sedangkan tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik yaitu Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Unsur-unsur yang berbeda kemudian dihilangkan, sehingga tinggal unsur yang sama dan bersifat umum sebagai pengetahuan yang sejati. Yang selanjutnya, Plato. Plato merupakan murid setia Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya yaitu menentukan mana yang paling benar. Pengetahuan yang dijadikan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah atau Herakleitos, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap atau Parmenides. Yang selanjutnya, Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebutnya sebagai analitika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis atau etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif atau teknik dan kesenian. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretik atau fisika, matematika, dan metafisika. Awal mulanya muncul filsafat periode klasik. Filsafat Yunani klasik berlangsung pada abad 5 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat bercorak antroposentris, artinya menjadikan manusia atau antropos sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Mereka berupaya mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Tokoh-tokoh dari filsafat Yunani klasik ini diantaranya yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka dijuluki filsuf klasik karena mereka memiliki ide-ide yang masih tetap aktual. Periode Yunani klasik ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena ada periode inilah di mana orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yang selanjutnya, pra-Socrates filsafat atau filsafat alam. Pemikiran filsafat Yunani periode awal disebut sebagai filsafat alam. Penyebutan tersebut didasarkan pada munculnya banyak ahli fikir alam yang memfokuskan pemikirannya pada apa yang diamati di sekitarnya, yakni alam semesta. Tokoh-tokoh filsafat kategori ini antara lain adalah Thales, yang berpendapat bahwa kenyataan yang terdalam adalah satu substansi adalah air. Sedangkan menurut Anaximander, berkeyakinan bahwa yang merupakan kenyataan terdalam adalah to apeiron, yaitu suatu yang tanpa batas, tidak dapat ditentukan, dan
tidak memiliki persamaan dengan salah satu benda yang ada dalam dunia. Sedangkan Anaximenes berkeyakinan bahwa yang merupakan unsur kenyataan yang sedalam-dalamnya yaitu udara. Sedangkan menurut Pythagoras, arche itu maksudnya bilangan atau mengalir pada atau pantatei. Berbeda lagi dengan Parmenides. Bagi filsuf ini, segala sesuatu itu tetap tidak bergerak, bukan bagaimana yang diasumsikan oleh banyak filsuf lain. Jadi, tentang Prasokrates atau filsafat alam ini, para ahli itu berbeda pendapat dan pemikiran. Mereka memiliki ide masing-masing. Jadi, tinggal kitanya saja menyikapi dan mengikutinya yang mana. Jadi, harus pandai-pandailah kita memilihnya agar tidak terjadi kesalahan pada pemilihan yang kita ikuti. Dan yang selanjutnya, aliran-aliran filsafat Prasokrates. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Miletos di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Dan ada beberapa tokoh yang termasuk dalam aliran Miletos atau dikenal pula dengan istilah mazhab Milesian. Yang pertama ada Thales, yang kedua Anaximander, ketiga Anaximenes. Mereka ada 3 tokoh. Anaximenes hidup sekitar 560 sampai 520 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara, seperti penjelasan di atas tadi. Yang selanjutnya, aliran Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tak terbatas. Tokoh-tokohnya antara lain Xenophanes, Heraklitus. Dari perubahan, api yang selalu bergerak dan berubah menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenang. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematik. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang layak. Filsafat merupakan pemikiran yang sistematis. Kegiatan filsafat adalah merenung, tetapi merenung bukan melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan kefilsafatan ialah mencoba untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional yang ada pada diri kita sendiri. Jadi demikianlah pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.